Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang terapi ABA. Apa sih terapi ABA? Terapi ABA atau Applied Behavior Analysis adalah ilmu terapan yang mengurai, mempelajari, dan memodifikasi perilaku. Studi pengertian dari ABA atau Applied Behavior Analysis itu sendiri adalah ilmu yang menggunakan prosedur perubahan perilaku untuk membantu individu membangun kemampuan dengan ukuran nilai-nilai yang ada di masyarakat. Selanjutnya, tujuan terapi ABA. Menurut Handojo, ada beberapa tujuan terapi yang perlu ditetapkan dan diingat, yaitu komunikasi dua arah yang aktif, sosialisasi ke dalam lingkungan yang umum, menghilangkan atau meminimalkan perilaku yang tidak wajar, mengajarkan materi akademik, dan yang terakhir, kemampuan bantu diri atau bina diri dan bina keterampilan lain. Saya akan menyambung penjelasan dari teman saya yaitu tentang metode terapi ABA. Nah, dalam penerapan terapi ABA ini terdapat kaidah yang mendasarinya yaitu respon kondisi, yaitu proses belajar dengan metode kondisional dengan motif rasa yang berpengaruh dalam diri seseorang, karena proses belajar dalam terapi ini mencakup berbagai metode seperti meniru, coba dan salah, kondisi, dan berpikir. Metode ini dapat melatih setiap keterampilan yang tidak dimiliki anak, mulai dari respon sederhana misalnya memandang orang lain atau kontak mata, sampai keterampilan kompleks lainnya misalnya komunikasi secara spontan, terus interaksi sosial. Metode ini juga diajarkan secara sistematik, terstruktur, dan terukur. Untuk prinsip pelaksanaan terapi ABA sendiri itu meliputi beberapa program, yaitu diantara lain adalah program kesiapan belajar, program bahasa reseptif, program meniru, program bahasa ekspresif, dan tugas menyamakan benda-benda yang identik. Selanjutnya itu ada teknik terapi ABA. Nah, menurut Boni Adano Atmaja, ada beberapa teknik dalam terapi ABA, yakni adalah teknik instruksi, respon, prompt, sama teknik imbalan. Nah, untuk teknik instruksi sendiri itu diberikan pada waktu melakukan terapi ABA dengan singkat, jelas, konsisten, dan hanya diberikan sekali. Yang dimaksud dengan singkat di sini adalah instruksi hanya terdiri dari satu kata, misal tiru, lihat, masukkan, samakan, buka, atau tunjuk. Nah, selanjutnya untuk respon itu dalam merespon instruksi terapis biasanya itu anak akan melakukannya dengan benar, setengah benar, salah, atau bahkan tidak merespon sama sekali. Nah, jika anak salah merespon, biarkan sekitar 2-3 detik untuk anak memulai responnya. Sehabis itu, setelah 2-3 detik tadi, berikan umpan balik lisan ringan dengan mengatakan tidak, kemudian berikan instruksi sekali lagi. Nah, untuk prom ini adalah bantuan yang diberikan pada anak untuk menghasilkan respon yang benar. Jadi prom ini tidak selalu digunakan, hanya teknik tambahan untuk memperjelas anak. Misal jika anak salah, jika anak misalkan diberi instruksi untuk memegang hidung misalnya, terus anak ini tidak merespon. Nah, kita sebagai guru atau terapis bisa melakukan prom ini secara fisik, misalnya dengan menggerakkan tangan anak langsung untuk memegang hidung. Nah, selanjutnya itu adalah dengan imbalan, yaitu hadiah atas suatu perilaku agar anak mau melakukan terus dan menjadi mengerti pada konsepnya. Itu saja dari saya dan akan disambung oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang pedoman materi program kurikulum.
Yang pertama itu kategori A, yaitu kemampuan mengikuti pembelajaran. Kategori B yaitu kemampuan imitasi. Yang ketiga yaitu kemampuan bahasa reseptif. Yang keempat yaitu kemampuan ekspresif. Dan yang kelima adalah kemampuan pra-akademik. Dan terakhir yaitu adalah kemampuan bantu diri. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode ABA dalam modifikasi kurikulum. Jadi, dalam kajian Islam, metode ABA atau Applied Behavior Analysis merupakan suatu metode dalam menerapi anak yang mengalami gangguan perkembangan yang memfokuskan pada perubahan perilaku yang tidak wajar. Di dalamnya terdapat kaidah-kaidah dengan pemberian reward and punishment. Metode ABA ini biasanya dilakukan untuk anak yang autis. Anak autis bisa dikatakan sebagai gangguan anak yang ditandai dengan keterlambatan dalam bidang kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan interaksi sosial. Selanjutnya yaitu tentang kesimpulan dan saran. Jadi kesimpulannya adalah metode ABA ini atau Applied Behavior Analysis bertujuan untuk mengajarkan bagaimana anak bisa berkomunikasi dua arah yang aktif, sosialisasi dengan lingkungan yang umum, menghilangkan atau meminimalkan perilaku yang tidak wajar, mengajarkan perilaku akademik dan kemandirian. Sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.